Ini contoh-contoh soalnya tentang dinamika vertikal, kita bahas satu persatu. Jadi contoh dinamika vertikal, contoh soalnya adalah satu. Sebuah balok bermasa 20 kg berada di atas lantai. Jadi balok masanya 20 kg berada di atas lantai, kasar ya, jadi mendatar kasar. Jadi mu S-nya adalah 0,6 dan mu K-nya sama dengan 0,3. Kemudian balok ditarik dengan gaya F. Gaya sebesar F. Mendatar, G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Tentukan gaya gesek yang dirasakan balok dan percepatan balok jika gaya F-nya itu sama dengan 100, ini untuk A, F-nya adalah 100 dan F-nya sama dengan 140 Newton. Nah, di sini kita akan mengerjakan ini. Nah, caranya yaitu yang pertama adalah diketahuinya dulu. Nah, diketahuinya adalah masanya, di sini massa 20 kg. Nah, kemudian adalah mu S 0,6 dan mu K 0,3. Kemudian ada G 10 meter per second kuadrat dan kemudian di sini ada F. F-nya nanti satu-satu kita kerjakan. Nah, jadi ada 10 dan 140. Nah, di sini yang diketahuinya F-nya ada 2. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah gaya gesek FG, ya. Jadi yang ditanyakan gaya gesek FG dan A, percepatan. Nah, kemudian jawab. Nah, kondisi awal bendanya itu adalah, jadi benda diletakkan pada lantai kasar, ditarik dengan gaya F. Ini kondisi awalnya. Kemudian selanjutnya kita akan gambarkan arah-arah gayanya. Nah, ini arah-arah gayanya. Jadi arah gayanya kita gara tarik. Nah, kemudian di sini ada gaya gesek. Ya, jadi pada sumbu mendatar ada gaya tarik dan ada gaya geseknya, berlawanan ya. Jadi gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerak. Nah, di sini arah ke atas adalah gaya normal, persentuhannya di sini jadi selalu ke atas, gaya normal tegak lurus dengan permukaan benda, dan gaya berat selalu ke bawah. Nah, cara mengerjakannya untuk mencari gaya gesek. Nah, misalkan gaya yang A itu adalah gaya tariknya 100 Newton. Kemudian kita akan mencari gaya gesek, karena yang ditanyakan gaya gesek. Jadi gaya gesek sama dengan mu dikali N. Nah, kalau misalnya gaya gesek statis, berarti mu S dikali N. Berarti koefisien statisnya sudah ada, kita cari tentang gaya normalnya. Nah, gaya normal itu ada di sini, vertikal, sumbu vertikal ini ya. Jadi sumbu vertikal, gaya normalnya. Nah, perhatikan ini sumbu vertikal. Karena tidak ada pergerakan searah vertikal, maka sigma Fy sama dengan 0. Jadi 0, jadi N dikurangi W sama dengan 0. N dikurangi W sama dengan 0. Maka akan ketemu gaya geseknya, jadi N min Mg sama dengan 0. M-nya adalah 20, G-nya 10 sama dengan 0. Jadi N min 200. Maka N-nya adalah 200 Newton. Nah, kemudian kita akan cari gaya geseknya. Ini gaya gesek statisnya. Nah, gaya gesek statis. Jadi gaya gesek statis adalah mu S dikali N. Jadi 0,6 dikali 200. Maka hasilnya adalah 120 N. Ini gaya gesek statisnya. Nah, perhatikan di sini. Jadi di sini ya, gaya geseknya 120, sedangkan gaya tariknya adalah 100. Maka gaya geseknya itu lebih besar dari gaya tarik. Jadi kalau ditarik ya nggak kuat, karena gaya tariknya adalah 100, gaya geseknya 120, jadi nggak kuat, bendanya tetap diam. Jika benda diam, maka percepatannya adalah 0. Ya. Jadi jika benda diam, maka percepatannya adalah 0. Oke. Kemudian yang B, nah perhatikan yang B. B adalah F sama dengan 140 Newton. Ya. F 140 Newton di sini, kemudian ini gayanya ditarik gitu ya. F-nya adalah 140 Newton, berarti gaya geseknya berlawanan sama seperti tadi. Ya, kita kerjakan karena gaya geseknya sudah ada,
gaya geseknya sama, perhitungannya seperti ini, sigma Fy sama dengan 0, maka didapatkan gaya geseknya adalah 120. Jadi gaya geseknya 120 sama karena satu benda ini, ya. Nah, gaya tariknya 140, berarti gaya tarik ini lebih besar dari gaya gesek, berarti bendanya bergerak. Jadi gaya geseknya lebih kecil sama dengan gaya tarik sama dengan, artinya benda itu bergerak, maka percepatannya kita cari, ya. Jadi percepatannya kita cari dengan mencari terlebih dahulu yaitu gaya gesekan kinetis. Karena kalau benda bergerak berarti gaya geseknya diubah menjadi gaya gesek kinetis, yaitu mu k dikali n. Mu k ini 0,3. Sudah pasti mu k itu lebih kecil dari mu s, ya. Jadi dikali 200 sama dengan 60 Newton. Nah, kita cari A-nya. Jadi di sini mencari A. Nah, mencari A itu searah dengan kita cari arah geraknya. Nah, kalau misalnya ditarik ke kanan, berarti arah geraknya ke kanan. Maka, kalau mendatar, kan ini geraknya mendatar ya, berarti sigma Fx. Fx ya, karena mendatar sama dengan M kali A. Nah, Fx ini gayanya adalah ada F dan Fg. Jadi, F min Fg, ya, gaya gesek kinetis, artinya F min Fg sama dengan M kali A. Nah, F-nya adalah 140, jadi F-nya 140, ini Fg-nya 60, gaya geseknya, sama dengan masanya 20, ya, jadi dikali A. Nah, kita akan cari A-nya. Jadi, A adalah 4 meter per second kuadrat. Nah, ini percepatannya, ya. Itu contoh pertama. Kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Yang kedua adalah sebuah kotak dengan masa 70 kg ditarik dengan gaya 400 Newton. Jadi masanya 70 ditarik dengan gaya 400 Newton. Nah, dengan sudut 30 derajat. Jadi gayanya membentuk sudut terhadap horizontal. Nah, koefisien gesekan kinetis adalah 0,5. Tentukan percepatan kotak. Jadi artinya kotak itu bergerak ketika ditarik karena ada gaya gesekan kinetis. Jadi artinya bergerak. Oke, kita jawab. Diketahuinya yaitu di sini ada massa, gaya, dan sudutnya theta. Jadi M-nya 70, F-nya itu 400 Newton, ini gayanya, theta-nya 30 derajat, mu k-nya 0,5. Yang ditanyakan adalah A, percepatannya. Nah, kita gambarkan dulu nih bendanya. Jadi bendanya ini ditarik dengan gaya F, mendatar. Jadi searah mendatar ini membentuk sudut 30 derajat. Ya. Maka kita gambarkan arah-arah benda yang gaya yang lain. Jadi gambarkan dulu arah-arah gaya yang lain, yaitu ada gaya normal, ada gaya berat, dan ada gaya gesek. Di sini karena F-nya berbentuk miring, jadi membentuk sudut, maka ada F cos 30 dan ada F sin 30. Jadi kalau mendatar cosinus, jadinya maka F sama dengan cos 30. Nah, karena ini sudutnya di samping sudut ya. Kalau samping sudut berarti cos. Kalau depan sudut misalnya garisnya ke sini berarti sin. Jadi F cos di sini dan ini F sin. Nah, itu gaya-gaya ini. Nah, ini adalah gaya-gaya yang lainnya. Jadi perlu digambarkan dulu untuk menghitung percepatan ya. Nah, maka untuk menghitung percepatannya adalah sigma Fx sama dengan M dikali A. Kenapa sigma Fx? Karena bergeraknya adalah searah dengan sumbu X. Ketika ditarik dengan gaya membentuk sudut, berarti benda akan bergerak mendatar gitu ya. Mendatar. Berarti sigma Fx, jumlah gaya pada sumbu X sama dengan M kali A. M kali A ini bergerak artinya ya. Jadi arah ke kanan adalah F cos 30 dan arah ke kiri Fg. Makanya di sini F cos 30 min Fg. Fg ini minus karena berlawanan dengan arah gerak. Jadi kalau searah positif, kalau berlawanan negatif. Jadi F cos 30 min Fg sama dengan MA. Jadi jumlah gaya pada sumbu F adalah ini F cos 30 dan Fg-nya ini. Jadi dikurang, bukan dijumlah ya. Karena arahnya berlawanan.
Kemudian F-nya sudah ada dan FG-nya ini belum ada, berarti FG-nya ini kita cari dulu. M-nya sudah ada, M-nya ya. Nah, jadi FG-nya itu kita cari gaya geseknya. Gaya gesek kan kinetis. Nah, gaya gesekan kinetis itu kita perlu gaya normal ya. Jadi gaya normal ini dicari dari sini nih. Ini ke atas itu adalah gaya normal dan ke bawahnya itu W. Jadi ini arahnya vertikal. Maka sigma F ini sama dengan 0. 0 ini tidak bergerak pada sumbu vertikal. Jadi 0. Maka di sini N plus F sin 30 karena ada gaya yang tegak lurus juga arahnya ke atas. Jadi N ditambah dengan F sin 30. Ya. Nah, di sini ada gaya ke atas F sin 30. Jadi N ditambah F sin 30 dikurangi W sama dengan 0. Nah, di sini ada N plus F sin 30 min W sama dengan 0 sesuai arah gaya ini. Ya, sesuai dengan arah gaya ini. Kalau tadi tidak ada plus F sin-nya karena arah gayanya mendatar. Kalau ini membentuk sudut, maka ada gaya ke atas. Jadi N ditambah F sin 30 min W sama dengan 0. Kita hitung. Nah, kita hitung. Jadi N-nya akan ketemu. Nah, di sini F sin 30. Sin 30-nya adalah setengah. F-nya adalah 400. M-nya adalah 70. Dan G-nya adalah 10. Kita hitung, ketemu. Jadi N min 500 di sini, jadi N sama dengan 500 Newton. Kemudian kita dapatkan gaya geseknya. ΜK-nya 0,5, jadi gaya geseknya adalah 250 Newton. Sudah ketemu gaya geseknya, baru masukkan ke rumus ini, rumus awalnya untuk mencari percepatan. Jadi F cos 30 min Fg sama dengan MA. Oke, gaya geseknya 250, masukkan ke sini 250. Nah, 70 dikali A. Nah, di sini akar 3-nya kita hitung ya. Akar 3-nya yaitu menjadi 1,7 akar 3-nya. Supaya kita tahu A-nya. Jadi 400 dikali setengah adalah 200. Akar 3 ini 1,7. Nah, 250. Jadi maka ketemu A-nya adalah 90 dibagi 70 sama dengan 1,3 meter per second kuadrat. Ini contoh yang kedua, kemudian contoh yang ketiga. Yang ketiga adalah sebuah balok bermassa 15 kg diketahui di atas bidang miring kasar dengan koefisien gesekan 0,2. Sudut kemiringannya adalah 37 derajat terhadap horizontal. Tentukan percepatan gerak balok menuruni bidang miring. Jadi yang ditanyakan adalah percepatan geraknya. Jadi yang diketahui adalah massanya 15, koefisien geseknya 0,2, sudut kemiringannya 37 derajat. Jadi bidang miringnya sudutnya 37 derajat. Ini mu-nya, koefisien gesek 0,2. Ditanyakan adalah A-nya. Kita jawab, gambarkan dulu bendanya. Nah, ini gambar benda pada bidang miring. Kemudian kita gambarkan arah-arah gayanya. Nah, ini ada arah gaya normal karena bersentuhan dengan bidang. Jadi gaya normalnya sini. Kemudian di sini adalah W sin theta, W sin 37. Di sini adalah W-nya itu selalu ke bawah ya, W ke bawah. Nah, untuk berlawanan dengan gaya normal adalah W cos 37. Jadi ini sesuai dengan aturan trigonometri ya, W cos 37 ini ke bawah, terus di sini adalah W sin 37. Dan ini gaya berlawanan dengan gaya gesek. Jadi untuk mencari percepatan selalu ini. Nah, searah dengan arah gerak yaitu bidangnya bidang datarnya itu bidang miring gitu ya. Diibaratkan bidang datar, bidang miringnya itu bidang datar, maka sigma fx sama dengan m kali a. Jadi mendatarnya itu w sin 37 dikurangi fg. Jadi sigma fx sama dengan m kali a. Sigma fx-nya yaitu w sin 37 dikurangi fg sama dengan m kali a karena bergerak. Nah, di sini W-nya sudah ada, kita hitung dengan M kali G ya. Dan Fg-nya ini belum ada, maka kita cari gaya normalnya untuk mencari gaya gesek. Gaya normalnya selalu ini bidangnya vertikal, jadi sigma Fy sama dengan 0. Jadi nggak ada pergerakan di bidang vertikal ini, makanya sigma Fy sama dengan 0. Jadi N
Ini yang positif adalah N min W cos 37. Di N min W cos 37 sama dengan 0. Jadi W-nya itu M kali G. M-nya 15, G-nya 10, cos 37 adalah 0,8. Maka N-nya N min 120. Maka N-nya adalah 120 Newton. Maka gaya geseknya tinggal dikali dengan koefisien gesek statis. Nah, ini 0,2 karena tadi koefisien gesek saja. Nah, artinya koefisien kalau bergerak berarti artinya adalah koefisien gesekan kinetis. Jadi 0,2 dikali 120 sama dengan 24 Newton. Kita masukkan ke rumus A-nya. Ini W sin 37. Jadi W sin 37 min FG. FG-nya 24. Kita masukkan ke sini. Sin 37 0,6. WMG-nya 15 kali 10. Nah, sama dengan 15. Jadi A-nya adalah kita hitung, jadi ini dikalikan 90 dikurangi 24 sama dengan 15A. Jadi A sama dengan 66 per 15 sama dengan 4,4 meter per second kuadrat. Nah, ini contoh gaya pada bidang miring. Selanjutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah contoh pada katrol. Nah, jadi gini. Sebuah katrol licin digantungi beban dengan kondisi mula-mula kedua benda diam dengan M1-nya 4 kg dan M2-nya 6 kg. Tentukan percepatan gerak benda, tegangan tali pertama, jarak yang ditempuh benda dalam waktu 2 second, dan jarak benda pertama dan kedua setelah 2 second. Jadi di sini yang dicari adalah percepatan gerak benda, karena kalau katrolnya licin, maka bendanya akan bergerak ke arah yang lebih berat. Jadi M2 ini 6 kg, berarti ke arah yang M2 ini. Jadi M1 itu naik, arahnya M2 ini turun. Nah, bergeraknya itu ke arah yang lebih berat. Tegangan talinya itu sama, karena katrolnya dianggap masanya tidak ada. Jadi massa katrolnya ini kita abaikan. Jadi makanya tegangan tali 1 sama dengan tegangan tali 2. Jadi T-nya sama. Ya. Kita diketahuinya dulu, yaitu M1-nya 4 dan M2-nya 6. Tidak ada koefisien gesekan di sini. Nah, ada waktu T sama dengan 2 second. Yang ditanyakan adalah percepatan, tegangan tali, dan jaraknya. Ya. Kita jawab. Yang pertama adalah kita gambarkan. Jadi dari katrol tadi kita gambarkan arah-arah gayanya. Arah pergerakan dan arah gayanya. Di sini M1 ada arah gaya beratnya dan ada arah gaya T, tegangan tali. Jadi tidak ada gaya normal karena tidak bersentuhan dengan lantai atau benda yang lain, tidak bersentuhan, tapi ini ditarik. Jadi makanya ditarik ada tegangan tali. Di sini gerak M1 ini geraknya ke atas, ya. Kemudian M2 juga sama, ada gaya tegangan tali dan ada gaya beratnya, ada weight-nya, arahnya ke bawah. Nah, kita analisis satu-satu untuk mengerjakan ini. Jadi untuk mencari A-nya, kita analisis satu-satu. Jadi tinjau benda M1 dulu. Jadi tinjau benda 1 dulu. Nah, kita tinjau bendanya. Lihat arah-arah gayanya. Nah, di sini arah gayanya adalah vertikal. Ya, karena bergeraknya adalah ke atas, jadi sigma Fy sama dengan MA. Sigma Fy ini karena vertikal. MA. Ya. Nah, T min W1 sama dengan M1 kali A. Kenapa T dulu? Karena T ini positif. Jadi positif karena searah dengan arah gerak. Jadi W-nya negatif karena berlawanan. Jadi T min W1 sama dengan M kali A-nya. Kita masukkan angkanya. T-nya tidak diketahui. Nah, di sini W-nya itu M1 kali G dan M1 sama dengan M1 kali A. Jadi M1-nya adalah 4, G-nya 10, dan ini M1-nya 4 kali A. Maka jadilah persamaannya T min 40 sama dengan 4A. Jadi persamaannya kita ubah, jadi 40-nya pindah ke sini. Jadi maka T sama dengan 4A plus 40. Ini misalkan persamaan 1. Jadi dimisalkan dulu. Ini persamaan 1 adalah T sama dengan 4A plus 40. Kemudian yang keduanya kita tinjau benda yang M2-nya. Benda yang M2 ini gambarnya ya, benda yang M2 sama pengerjaannya seperti ini. Nah, di sini ada bedanya nih. Di sini sigma Fy sama dengan MA karena bergeraknya pada sumbu vertikal gayanya ya. Jadi gaya Fy sama dengan M kali A. M kali A ini karena bergerak.
arahnya ke bawah. Jadi makanya yang positif adalah W2. Jadi W2 dulu, baru min T. T-nya ini minus karena berlawanan dengan arah gaya berat. Ya, jadi M2 kali G min T sama dengan M2 kali A. M2 adalah 6, G-nya 10, T-nya tidak diketahui. Ya, belum diketahui T-nya, sama dengan 6 kali A. Nah, jadi 60 min T. Maka T-nya ditukar dengan 6A. Jadi T-nya pindah ke sini, jadi T sama dengan 60 dikurangi 6A. Nah, di sini. Jadi T-nya kita tukar dengan 6A. Jadi 6A-nya negatif, 6A-nya di sini, T-nya pindah ke sini. Jadi T sama dengan 60 min 6A. Nah, ini jadi persamaan kedua. Persamaan kedua. Nah, untuk menghitung percepatan, yaitu kita substitusikan. Substitusikan persamaan satu ke persamaan kedua. Jadi persamaan kedua itu yaitu ini, T sama dengan 60 min 6A, jadi 66A. Nah, kita ubah T-nya ini jadi persamaan pertama. Jadi T yang pertama adalah 4A plus 40. Kita ubah 4A plus 40. Jadi 4A plus 40 ini persamaan 1, di sini persamaan kedua. Nah, kita tukar 6A-nya pindah ke sini jadi positif, jadi 4A plus 6A. 40-nya kita pindah ke sini jadi negatif, 60 min 40. Maka didapatkan 10A sama dengan 20. Jadi A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Nah, ini untuk A-nya. Kemudian kita hitung tegangan tali. Untuk menghitung tegangan tali, kita ambil salah satu persamaan ini. Mau ambil persamaan 1 boleh, mau ambil persamaan 2 boleh. Jadi di sini kita ambil persamaan yang kedua, T sama dengan 60 min 6A. Karena A-nya sudah ketemu, berarti kita masukkan A-nya saja 2 di sini. Jadi 60 dikurangi 6 kali 2. Jadi 60 sama dengan 60 min 12. Hasilnya tegangan talinya adalah 48 Newton. Nah, kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah jarak yang ditempuh selama 2 second. Nah, untuk menghitung jarak, ini pakai rumus gerak lurus. Jadi S sama dengan V0 kali T plus setengah A T kuadrat. Ini untuk menghitung jarak. V0-nya adalah 0, karena tidak ada kecepatan awal di sini. Kecepatan awalnya kan dia jatuh sendiri ya, jatuh karena gaya berat gitu ya. Jadi gaya berat, jadi V0-nya adalah 0. Jadi di sini S sama dengan 0 ditambah setengah A-nya sudah, A-nya 2, T-nya adalah 2. Jadi setengah kali 2 kuadrat ini 4. Jadi hasilnya adalah S sama dengan 4 meter. Jadi jarak yang ditempuh benda ketika bergerak 2 second adalah 4 meter. Nah, jarak antara benda 1 dan benda 2. Kemudian jarak benda 1, nah ini. Ya. Jadi bendanya turun sejauh 4 meter. Ya. 4 meter. Kemudian jarak benda 1 dan benda 2-nya. Nah, kalau benda 1 dan benda 2 jaraknya itu benda 1 naik ke atas sejauhnya juga 4 meter. Jadi benda 1 itu naik. Terus benda 2-nya adalah turun, sama-sama 4. Sama-sama 4. Jadinya makanya jaraknya adalah jarak benda 1 dan benda 2 adalah 8 meter. Ini jarak benda 1 dan 2 adalah 8 meter. Kita lanjutkan, yang terakhir adalah soalnya seperti ini. Ya. Jadi soalnya, perhatikan gambar berikut. Jika permukaan pada M1 licin, ya, jadi permukaannya licin, kalau licin tidak ada gaya gesek. Dan diketahui massa M1-nya 10 kg, G-nya 10 meter per second kuadrat, dan M2-nya adalah 2,5 kg. Maka berapakah besar gaya tegangan tali? Yang ditanyakan adalah gaya tegangan talinya. Jadi gaya tegangan tali di M1 itu sama dengan di M2, karena di sini dihubungkan dengan katrol, katrolnya itu diabaikan. Maksudnya massa katrolnya diabaikan. Jadi diketahuinya ini M1-nya 10, M2-nya 2,5, G-nya 10, selalu G-nya 10 ya. Kecuali ada yang lain. G-nya ini 10 karena yang diketahuinya 10. Walaupun tidak diketahui juga G-nya 10. Bisa saja G-nya 9,8. Nanti kalau diketahui G-nya 98 ya 9,8. Oke, kita langsung ke sini.
Ini gambar gaya-gayanya yang lain. Jadi ada gambar gaya berat di sini W1, di sini gambar gaya N karena menyentuh permukaan ya. Nah, di sini gaya T-nya ada gaya T saja, arah mendatar yaitu gaya T. Di sini M2 adalah W gaya berat dan gaya tegangan tali. Jadi gaya M1 ini ke kanan, gaya M2 ini ke bawah. Nah, di sini ini gambar gaya-gayanya ya. Nah, kemudian analisis satu-satu seperti gaya katrol tadi. Jadi di sini ya analisis gaya satu-satu. Di sini tidak ada gaya gesek. Maka kalau tidak ada gaya gesek ya kita nggak usah menghitung gaya normalnya. Karena gaya permukaannya licin. Kenapa geraknya turun? Karena di sini licin. Walaupun ini masanya 10, sedangkan di sini 2,5, kalau licin ya tetap bergerak ke kanan. Jadi kalau licin ya tetap bergerak walaupun benda duanya ini lebih kecil, masanya itu 2,5 ya. Kalau M1 ini 10, maka bergeraknya ke bawah M2, jadi searah dengan M2-nya. Jadi makanya di sini ke kanan, arah geraknya di sini ke bawah. Nah, kita tinjau benda satunya. Jadi benda satu arahnya ke kanan, berarti vertikal. Jadi sigma Fx sama dengan MA. Jadi ke kanan itu ada T saja. Jadi T sama dengan M1 kali A. Jadi T sama dengan 10A. Nah, ini jadikan persamaan 1. Kemudian kita tinjau benda 2, di mana benda 2 adalah bergeraknya adalah arahnya vertikal, maka sigma F sama dengan MA. Ya, yang searah dengan arah gerak kan W2, jadi W2 min T sama dengan M2 kali A. Jadi W2, M2 dikali G, 2,5 kali 10, min T sama dengan 2,5 A. Jadi nah, kita jadikan persamaan T. Jadi T-nya pindah ke sini, 2,5-nya jadi sini. Jadi 25 dikurangi 2,5A. Jadi T sama dengan 25 dikurangi 2,5A. Jadi persamaan kedua. Sama seperti soalnya sebelumnya, substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 untuk mendapatkan A-nya. Jadi persamaan 1 ini masukkan ke persamaan kedua. Nah, contoh persamaan keduanya adalah 25 min 2,5A. Persamaan satunya adalah 10A, maka 10A sama dengan 25 min 2,5A. Nah, ini karena sama-sama A, berarti 2,5A-nya pindah ke sini jadi positif. Jadi 10A ditambah dengan 2,5A sama dengan 25. Jadi 12,5A sama dengan 25. Jadi 25 dibagi dengan 12,5. Maka hasilnya adalah percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Nah, ini untuk memudahkan, jadi dihilangkan dulu komanya dengan dikali 10. Jadi 250 dikali 10, kemudian ini dikali 10, 125. Hasilnya adalah 2 meter per second kuadrat. Nah, kita hitung tegangan talinya. Tinggal masukkan saja, ambil salah satu persamaan 2 atau persamaan 1. Di sini kita ambil persamaan 1. Jadi T sama dengan 10A. Jadi sama dengan 10 dikali 2. Jadi tegangan talinya adalah 20 Newton. Ini contoh soalnya, contoh soal dinamika partikel. Yang pertama ini ya. Jadi massa A 4 kg, massa B 6 kg dihubungkan dengan tali dan ditarik dengan gaya F 40 Newton ke kanan dengan sudut 37 derajat terhadap arah horizontal. Jadi ada dua balok A dan B yang ditarik dengan gaya F, dihubungkan dengan gaya tali tegangan. Di sini T, ada tegangan talinya. Lantainya itu kasar karena di sini ada koefisien gesekan statis yaitu 0,1. Yang ditanyakan adalah percepatan dan tegangan talinya. Jadi tegangan tali penghubung antara kedua bendanya. Oke. Kita kerjakan. Jadi yang pertama adalah diketahuinya massa A-nya 4 kg, B-nya 6 kg, F-nya adalah 40, gaya elektriknya adalah 40, dan koefisien gesekan adalah 0,1. Θ-nya 37. Ditanyakan A-nya dan T-nya. Kita jawab. Jadi ketika menjawab ini kita harus gambarkan arah-arah gayanya dulu. Ini arah-arah gaya lengkapnya. Ya, kalau tadi ada gaya tarik doang. Nah, di sini ada gaya tarik dan gaya gesek, gaya normal gitu ya. Jadi ada benda A
terdiri dari gaya normal, gaya berat, dan gaya geseknya. Kemudian ada tegangan talinya. Kemudian di sini juga benda B, ada gaya normal, gaya berat, gaya gesekannya, dan gaya tariknya. Nah, karena membentuk sudut, berarti gaya tariknya ada dua. F cos arah mendatar dan F sin arahnya vertikal. Kita untuk menghitung gaya. Nah, untuk menghitung percepatan, jadi karena ini kedua benda ini ditarik dengan gaya ini, maka arah geraknya itu ke kanan, searah dengan arah gaya. Gayanya ke kanan berarti arah geraknya ke kanan. Maka di sini sigma fx sama dengan m kali a. Jadi mendatar ke kanan sigma fx m kali a. Kita lihat gaya-gaya mendatarnya. Nah, kita abaikan gaya tegangan tali ini kan ada dua, tegangan tali A dan tegangan tali B. Ini besarnya sama. Berarti kalau misalnya kita hitung ini besarnya 0. Jadi kita abaikan dulu tegangan talinya karena ini nyambung talinya. Jadi kita abaikan dulu untuk menghitung keseluruhan gayanya ini. Jadi sigma fx sama dengan m kali a. Jadi arahnya mendatar, jadi sini F cos 37 dikurangi dengan gaya gesekan B dikurangi dengan gaya gesekan A. Itu arah gaya mendatarnya. Jadi F cos 37 dikurangi FG, B, gaya gesek B, dan dikurangi gaya gesek A. Sama dengan ada dua benda, jadinya massa A ditambah massa B kali percepatan. Nah, ini total gayanya pada sumbu X, ya, dan total massanya juga. Nah, kita belum bisa menghitung karena gaya geseknya kita harus cari dulu. Jadi kita mencari gaya geseknya itu dari benda A dan benda B. Ya. Jadi dari benda A kita hitung gaya normalnya dulu. Jadi kita benda A dulu, gaya normalnya kita hitung dulu. Jadi normal A-nya itu pada sumbu vertikal, maka sigma F sama dengan 0. Jadi NA min WA sama dengan 0. Jadi NA min MA kali G sama dengan 0. Maka N-nya sama dengan 40 Newton. Jadi gaya geseknya adalah mu dikali 4. Nah, 4 Newton. Dapatkan gaya gesek benda A adalah 4 Newton. Kemudian benda B-nya sama. Benda B-nya adalah sama. Jadi sigma F sama dengan 0. Karena tidak ada pergerakan pada sumbu vertikal, jadi 0. Jadi NB ditambah F sin 37 dikurangi dengan W. Jadi NB tambah F sin 37 dikurangi dengan W. Kita hitung. Ini F-nya 40, sin 37 adalah 0,6. M-nya 6, G-nya adalah 10, sama dengan 0. Nah, kita dapatkan di sini NB-nya adalah 36 Newton. Jadi gaya geseknya dikali 0,1. Jadi 3,6 Newton FGB-nya. Kita sudah mendapatkan gaya gesek A dan gaya gesek B, maka masukkan ke persamaan awal untuk mencari A. Ya, ini persamaan awalnya, kita masukkan gaya geseknya. Jadi gaya geseknya kita masukkan ke sini. Nah, ini. Jadi F-nya sudah ketemu, sudah ada 40, cos 37-nya 0,8, FGB-nya 4, gaya gesek benda B-nya 4, gaya gesek benda A-nya 3,6. Di sini jumlah masanya 4 tambah 6. Jadi 32 tambah 32 dikurangi 7,6. Di sini kan minus tambah minus ya minus, di sini 7,6 sama dengan 10A. Jadi A-nya adalah 2,44 meter per second kuadrat. Ini percepatannya. Untuk mencari tegangan tali, kita tinjau salah satu bendanya saja ya. Jadi bendanya ditinjau satu saja. Jangan dua-duanya. Kalau dua-duanya tegangan talinya 0. Jadi misalkan di sini tinjau benda A. Nah, kan kalau tinjau benda A ada tegangan tali nih di sini. Dan di sini ada gaya FGA-nya. Sama saja tegangan talinya dengan benda B juga. Nah, di sini kita tinjau benda A-nya dulu, benda A saja ya. Walaupun kita tinjau dari benda B juga hasilnya sama tegangan talinya. Jadi sigma Fx sama dengan M kali A karena bergerak dalam sumbu X. Jadi T min 4, gaya gesek A-nya 4, jadi T min 4 sama dengan 4A, MA-nya 4, A-nya sudah ketemu, di sini 2,44, maka dimasukkan 2,44. 2,44 kali 4 adalah 9,76, 4-nya pindah ke sini jadi plus, jadi positif. Maka tegangan talinya adalah 13,76 Newton.
Nah, ini yang pertama, mencari percepatan dan tegangan tali. Jadi tegangan tali itu ditinjau dari salah satu benda saja. Hasilnya sama ketika kita meninjau benda B juga gitu ya. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua soalnya di dalam sebuah lift ditempatkan timbangan badan gitu ya. Saat lift dalam keadaan diam, seseorang menimbang badannya, didapatkan bahwa berat badan orang tersebut 500 Newton. Nah, jika lift bergerak ke atas dengan percepatan 5 meter per second kuadrat, G-nya 10 meter per second, maka berapakah gaya normal orang tersebut? Jadi gaya normal ini adalah gaya persentuhan antara permukaan bawah orang, jadi dengan lantai ya, dengan lantai. Jadi persentuhan antara orang dan lantainya. Diketahuinya beratnya adalah 500 Newton, A-nya 5 meter per second, G-nya 10. Tanyakan gaya normalnya. Jadi gaya normal ini adalah berat normal ketika bergerak gitu ya. Berat kalau ini kan beratnya 500 Newton ketika diam. Nah, kalau ketika bergerak ini gaya normal. Jadi kalau misalnya ketika diam itu gaya berat itu sama dengan gaya normal. Jadi kalau diam gaya beratnya sama dengan gaya normal. Jadi kalau diam gaya normalnya itu 500 Newton juga. Nah, kalau bergerak berapa gayanya? Nah, ini bergerak ke atas. Ya, kita gambarkan, ini gambarnya bergerak ke atas. Jadi ini maka pakai sigma F sama dengan MA. Jadi jangan 0 ya, karena bergerak ke atas. Jadi yang positif adalah N-nya. Jadi N min W sama dengan M kali A. W-nya itu M kali Y. Oh iya, M-nya itu belum ada. Berapakah M-nya? Nah, M-nya itu dicari dari W. W sama dengan 500. Berarti M kali G sama dengan 500. G-nya 10. Maka M-nya adalah 50 kg. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi N min W sama dengan ini. Jadi N min 550 dikali 5 di sini. N min 500 sama dengan 250. Jadi N-nya sama dengan 750. Jadi ketika diam, gaya normalnya itu adalah 500 ya, sama dengan gaya berat. Nah, ketika naik ke atas itu lebih besar gaya normalnya, yaitu 750 Newton. Nah, bagaimana kalau turun? Hitung sendiri. Ya, kalau turun. Jadi disesuaikan dengan arah geraknya ya. Kalau turun. Ini contoh yang kedua, selanjutnya contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga yaitu sebuah tikungan datar dengan jari-jari kelengkungannya 20 meter. Jadi kelengkungannya itu 20 meter jari-jarinya. Dirancang untuk dilalui mobil dengan kecepatan maksimum 10. Berapakah koefisien gesekan ban dan jalannya? Jadi yang ditanya koefisien gesekan. Ini tinggal masukkan ke rumus saja. Jadi R-nya 20, V-nya 10 ya. Tanyakan adalah gaya gesek. Koefisien gesek, bukan gaya gesek. Nah, tinggal masukkan ke rumus. Mu sama dengan V kuadrat per RG. V-nya sudah ada, R-nya sudah ada, dan G-nya juga sudah ada. Jadi sama dengan 0,5. Nah, sudah ini contoh pergerakan pada jalan yang membelok ya, jalan miring gitu ya, belok. Selanjutnya, nah ini tikungan miring yang licin ya. Jadi tikungannya miring yang licin, kalau tadi datar tikungannya. Radiusnya atau jari-jarinya 40 akar 3 meter. Nah, kemiringan badan jalannya adalah 30, tetanya 30 derajat, dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Tentukan kecepatan maksimum yang diizinkan pada saat melalui tikungan itu. Ini licin, jadi nggak ada kayak gini. Nah, R-nya 40, akar 3, tetanya 30, G-nya 10. Ditanyakan adalah V-nya, kecepatannya. Berapakah kecepatannya? Jadi dimasukkan aja ke rumus. Tangan 30 sama dengan V kuadrat per RG. Tangan 30 adalah 1/3 akar 3 ya. 1/3 akar 3 sama dengan V kuadrat per 40 akar 3 kali 10. Jadi ini dikalikan dulu, maka dihasilnya adalah 400 akar 3. Maka V kuadrat
itu sama dengan 400 akar 3 dikali ini, 1/3 akar 3. Jadi V kuadrat sama dengan 1/3 akar 3 kali 400. Maka hasilnya adalah 400, jadi V sama dengan akar 400. Jadi kecepatannya adalah 20 meter per second. Ini pada tikungan miring yang licin, contohnya ya. Contoh yang kelima adalah ini contoh yang kelima. Jadi mobil melalui jalan yang naik turunnya. Jadi mobil dengan massa 2 ton bergerak dengan kecepatan 20 meter per second menempuh lintasan dengan jari-jari 100 meter. Jika kecepatannya 20, tentukan gaya normal yang dialami mobil saat berada di puncak lintasan. Ya. Ketahuinya massanya 2 ton. Ya, 2 ton ini dirubah menjadi 2000 kg. Kecepatannya V-nya 20, R-nya 100 meter. Yang ditanyakan gaya normalnya. Nah, jawab, kita gambarkan arah gayanya ya. Jadi ketika mobil melalui ini, jalan naik dan turun ini, nah mobil ketika berada di puncak itu ada gaya normal dan ada gaya berat. Nah ya, di sini ada gaya normal dan gaya berat. Jadi ketika di puncak ada itu gayanya ya. Di sini ada gaya sentripetalnya mengarah ke pusat lingkarannya. Jadi kita abaikan gaya ke kanan atau ke kirinya, karena kalau di puncak diibaratkan mobilnya berhenti gitu ya, tidak ada gaya ke arah kanan dan kiri. Kita abaikan dulu, karena yang dihitung gaya normalnya, bukan gaya ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau gaya normalnya itu arahnya vertikal, maka di sini sigma Fy sama dengan M kali A. Jadi kalau sigma Fy sesuai dengan rumus ya, kalau rumusnya kan M kali A langsung ya. Kalau ini sigma Fy dulu, sigma Fy sama dengan M kali A. Karena kan M kali A saja, karena di sini adalah sentripetal, maka di sini ganti percepatannya itu percepatan sentripetal. Jadi sigma Fy-nya adalah N dikurangi, bukan N dikurangi W, jangan N dikurangi W, karena di sini sentripetal itu arahnya ke pusat. Jadi gaya sentripetal ini arahnya ke pusat, maka W dikurangi N. Ya, di sini W dikurangi N. Jadi arah yang positif itu adalah searah dengan arah gaya sentripetal. Jadi W min N, bukan N min W ya. Hati-hati kebalik di sini. Jadi kalau misalnya membentuk lingkaran, gaya yang ada itu adalah gaya sentripetal menuju pusat lingkaran. Jadi menuju pusat lingkaran ini positif. Sedangkan sebaliknya, arahnya berlawanan ya negatif. Jadi W min N sama dengan M kali percepatan sentripetalnya adalah V kuadrat per R. Nah, kita masukkan angkanya. M kali G min N sama dengan MV kuadrat per R. Jadi M-nya 2000 dikali 10, 20.000. N-nya dicari, 2000 dikali 20 akar 2 per 100, jadi hasilnya adalah 8000. Maka N-nya pindah ke sini jadi positif, 8000-nya pindah ke sini jadi negatif. Jadi N sama dengan 20.000 dikurangi 8000. Jadi N-nya adalah gaya normalnya adalah 12.000 Newton atau 12 ton. Jadi ya, ini gaya normalnya. 12.000 Newton. Oke, itu selanjutnya. Terakhir, ini contoh bandul digerakkan melingkar. Jadi sebuah benda bergerak melingkar dengan jari-jarinya 50 cm. Ini talinya panjangnya ya, atau panjang talinya 50 cm seperti gambar berikut. Ini bandulnya. Nah, jika massa bendanya adalah 200 dan percepatan gravitasi 10 meter per second, tentukan besar tegangan tali ketika benda berada di titik tertinggi. Massa bendanya 200 gram. Nah, percepatannya ini 10 meter per second. Ya, ini sudah SI, sedangkan di sini belum SI, di sini nih. Nah, satuannya kita ubah dulu. Di sini R-nya 50, kita ubah menjadi meter. Ya. Di sini diketahui kecepatan juga ya. Nah, ini massanya 200 gram. Diubah menjadi kilogram juga, 0,2 kg. G-nya 10 meter per second kuadrat. Ini mengikuti, kenapa kita ubah satuannya? Ini mengikuti G yang satuannya meter per second kuadrat dan mengikuti percepatan juga meter per second kuadrat. Jadi dalam G ini sudah SI,
V ini juga justru SI, maka R dan M-nya harus mengikuti juga dalam SI, gitu ya. Jadi satuan internasional. Makanya diindukkan 0,5 meter dan ini 0,2 kilogram, yang tadinya gram ya. Ditanyakan tegangan tali. Panjang talinya 0,5. Nah, kita gambarkan ketika di puncak atau di atas ya. Jadi titik maksimum ketika di atas ini. Ketinggiannya maksimum. Nah, ketika di atas ada gaya tegangan talinya ke bawah, terus gaya beratnya juga ke bawah gitu ya. Maka gaya sentripetalnya ke bawah juga, ke pusat lingkaran gaya sentripetalnya ya. Jadi sigma Fy sama dengan M kali A, A-nya percepatan sentripetal. Sigma Fy-nya jadi ini searah dengan gaya sentripetal, searah dengan arah gaya sentripetal ya, Fy-nya. Jadi T plus W, jadi M kali A. T plus W sama dengan T plus MG, M kali V kuadrat per R. Kita hitung M-nya 0,2, G-nya 10, M-nya 0,2, V-nya 10, dan R-nya adalah 0,5. Jadi hasilnya ini 2, 40. Jadi 40 dikurangi 2 adalah 38 Newton. Nah, ini hasil tegangan talinya. Jadi tegangan talinya adalah 38 Newton. Nah, itu saja contoh-contoh soal dari dinamika partikel